Nah, siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hubbi aklil haram, mereka yang suka makan makanan haram. Siapa? Mereka yang terima serangan fajar waktu pilih caleg kemarin. Mana ini? Nah, wani piro datang caleg A na minta, datang caleg B na minta. Kau makan itu uang haram. Ini pilkades dekat lagi. Hah? Jangan sampai hanya gara-gara pemilihan kepala desa kalian sogok menyogok, bertengkar bertetangga. Nah, apa itu pilihan calon kepala desa? Coblos saja selesai. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara menyogok, selama 5 tahun dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di Sidrap? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongo? Kau larang orang masogok, tapi kau tulis di rumahmu siap menerima serangan fajar. Begitu ditanya kenapa begitu, dia bilang keras kehidupan Ustaz. Wa qala aidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada ndak setan di tengah-tengah kita? Deh, nah masjid ini orang ceramah, ada setan? Ada, setannya berupa handphone. Itu ibu-ibu, dede siaran langsung tengi. Kau tahu dia mau dilihat gelannya, kasih begini baru gini. Talekang. Bu, simpan dulu HP, simpan dulu. Simpan dulu. Jangan ada siaran langsung. Simpan dulu ya. Karena selama kau pegang HP pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. HP-mu di kau lihat. Simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oi, simpan dulu. Untung siaran langsung di Facebook. Baru 5 ji penontonnya. Simpan dulu Pak, simpan dulu ya. Ini ada ibu-ibu di Makassar, setiap saya ceramah boleh ikuti. Saya lagi ceramah membelakangi, langsung selfie. Baru nak tulis latar belakang das atletik. Kira saya background. Sudah saya ceramah nak kejar kak. Kang ibu-ibu di saya fansku. Tapi ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Nah kejarlah saya, Ustaz boleh foto selfie, boleh, sini. Sudah selfie, nah bilang ulangi Ustaz, jelek Ustaz, ulangi lagi, jelek dalam hatiku, biar pulang 10 kali nah mukamu yang jelek. Dia jelek kita nak kasih susah. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak kita bersalawat. Bisa? Bisa. Nah, kita tanding dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa. Nah, ibu dulu, bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Nah, ibu-ibu dulu, yang di atas, yang di bawah, di belakang, ya, di luar. Ayo bareng-bareng, ikuti saya. Sholatu salamullah
ala toha lillah salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Itu bukan keras, itu namanya syahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu, kalau nak telepon ke tetanggamu, jangan kasih syahdu suaramu. Telepon suaminya orang mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Ngapain baring-baring? Gimana orang tidak nafsu sama kamu? Coba kalau ditelepon ibu, tegas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Apa bikin? Apa tanya? Berhenti maku nak telepon itu besok deh. Kalah Satpol PP. Waalaikumsalam. Caleda. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo dedek, ini remaja nih. Ayo, kau sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawatmu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku bersalawat pun kepadanya 10 kali lipat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih, kencang semua ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Kapolres beserta ibu dan seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia yang ada di tempat ini, Bapak Bupati yang mewakili beliau, alim ulama, panitia, dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? 10. Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Berapa? 7. Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? 10. Siapa? anak-anak dulu tahu. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? 11. Sekarang siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Coba kok saya kasih ke dia. Nah, siapa? Saya kasih dia. Siapa? Nah, siapa yang tahu? Nah, sini kok, cepat kok. Sini saya kasih ke dia, cepat, lari. Oh. Nah, ya. Nah, sini. Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Kapolres? Siapa? Anak muda lain kali kalau ditahu kau begitu jangan kau langsung patah semangat, jawab kau saja sembarang bilang kau ke Abdurrahman karena belum tahu ini belum tahu juga. Nah, siapa? Itu mau tadi. Siapa namanya anak bungsunya Nabi? Fatimah. Aduh, muka kasih Rika. Siapa? Fatimah. Cocok misalana. Salah, duduk mangkok. Jabat tangan dulu. Nah, duduk mangkok. Beda itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Hah? Siapa? Banyak yang tahu. Habis kalau saya kasih ke semua hadiah. Mesti angkat tangan baru ke sini. Ya. Siapa yang tahu berapa jumlahnya istrinya Nabi? Berapa? 11. Coba. Siapa yang tahu berapa anaknya Nabi?
kodongo. Nah, 7. Anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Anak bungsunya namanya Ibrahim. Usia bulan dia meninggal. Sudah tahu? Tahu? Sudah tahu? Siapa nama istri pertamanya Nabi? Siapa? Khadijah. Berapa tahun Nabi menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Berapa tahun usianya Khadijah waktu itu? Apa sih 20? 40. Ayo, semua istri Nabi 11, tapi hanya 2 yang memberi Nabi anak, yaitu Khadijah dengan istri terakhirnya. Nah, ini nih gunanya maulid. Kau tahu sejarahnya Nabi. Sudah kau tahu, kasih masuk dulu ini. Nah, maulid kita dengar sejarah Nabi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa contoh. Dari Sabang sampai Merauke saya ceramah tadi malam dari Bitung. Besok saya Kolaka, lanjut lagi ke Papua, lanjut lagi ke Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya sama. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Kita contoh Nabi. Tapi bagaimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi tidur, kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur? Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah kencing? Dan kita bisa tahu sejarah Nabi itu, contoh Nabi itu kalau kita baca. Tidak bisa dibaca Ustaz, maka kita dengar tausiahnya, caranya inilah maulid. Maka adik-adik sekalian yang kalian tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau tuduh saudaramu sesama muslim, sama nabimu, sama kiblatmu, sama Ka'bahmu, sama sahadatmu, gara-gara maulid kau bilang orang sesat. Kau tidak mau maulid, tidak usah. Jangan kau tuduh orang yang maulid sesat. Kau tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Kami pun tidak memaksamu, tapi jangan kau tuduh kami sesat. Sakitnya tuh di sini. Ayo, ini ada anak-anak baru belajar agama 2 bulan, itu pun melalui YouTube. Kayak dia saja masuk surga, kayak dia saja panitia hari kiamat. Nenekmu punya surga, saya nama maki-maki. Apa kau Ustaz cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai janggot. Mau di apa kau tidak mau tumbuh? Nah sekarang apa yang salah dengan maulid ini? Apa yang salah? Dengan maulid kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang mendengarkan rame-rame ayat suci Al-Quran? Dengan maulid kita bersilaturahmi. Yang tadinya kita tidak tahu Pak Kapolres, yang tadinya kita tidak tahu istri beliau, datang di tempat ini kita sudah tahu. Yang tadinya cuma melihat Ustadz Das'ad di YouTube, yang tadinya hanya melihat di WhatsApp, di medsos Ustadz Das'ad, sekarang kita lihat aslinya. Yang saya tidak suka begitu lihat aslinya, bicu mau pale, kecil aja orangnya. Yang paling menjengkelkan lagi ada tadi saya lewat, ada ibu-ibu dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Malah ada tadi dan cubit pipiku, kok kira saya anak-anak? Coba, apa yang salah? Dengan maulid kita ada untuk bersedekah. Mana ada agama melarang sedekah? Coba bayangkan tadi, ada yang menyumbang telur, ada yang menyumbang teh botol, ada yang menyumbang ketan. Mana ada yang melarang agama kita bersedekah? Adapun ini Nabi bekerja untuk kita, lalu tidak ada yang tahu keluarganya Nabi, pasti perasaannya, begininya paling ini kasihan umatku, lebih nak tahu Lionel Messi daripada anakku. Ini nih gunanya maulid. Kalian datang dengar kisah Nabi, sudah itu contoh. Dulu ibu kita ajar kita, kecil masih kita, nah jangan kau kencing berdiri, karena sunnahnya kencing duduk. Nah kalau kau makan jangan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah kalau kau tidur jangan kau tendang kiblat, hadap kau kiblat, karena itu sunnah. Itu dulu masih kecil kita sudah sejarah Nabi kita sudah tahu.
lagu. Pada zaman dahulu, pada zaman lahirlah seorang nabi yang terakhir. Siapa namanya? Ibunya? Bapaknya? Di mana tinggal? Terus diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Allah itu siapa? Nah, itu lagunya kita tahu karena ibu tak dulu ajar kita lagu begitu. Iya toh? Ditahu dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir. Kita tahu apa tugasnya. Kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa Allah, pencipta alam semesta. Itu dari lagu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo. Beleng-beleng. Agustus itu cak pilih, cak kindi-kindi. Putar ke kiri, la ilaha illallah. Ini semua ini kerjanya. Sudah tua cak kindi-kindi. Segini olahraga 1, 2, ada bapak-bapak di belakang 3. Tidak lucu. Nah, sudah maulid kita sudah tahu, jangan lagi begitu. Ya, itu gunanya maulid. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita dengar sekelumit sejarah Nabi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Pertama, Nabi itu kasihan hidupnya penuh dengan masalah. Ya, saya ulang, Nabi itu hidup beliau penuh dengan masalah. 1, Pak, Nabi itu kasih mapamula lalu watenge sampai wafat penuh dengan masalah hidupnya. Masalah demi masalah. Coba, masih 6 bulan dalam kandungan, meninggal bapaknya, yatim. Baru 3 hari setelah dilahirkan, dibawa ke desa, berpisah sama ibunya, diambil ibu susunya sampai usia 4 tahun. Coba, kalau kita kan masih sama mama tak. Nabi diambil oleh ibu susunya, dibawa ke kampung 4 tahun. Usia 4 tahun baru diambil oleh ibunya. Usia 6 tahun ibunya bilang, nak, kita pergi ziarah kubur. Berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh kopi minta-minta dikubur. Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sabde, pakai songkok, sama istrinya. Datang dibawa sama mamanya, pergi dikubur. Oh ambo, ketu kasih anakmu, pomu pura boting. Ilo doang ni kasih nama sempo dan lekna. Menrek barkah, pura remeli bolambo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya 1, mengingat kamu akan mati. 2, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai orang di kampungmu, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah pergi dan lihat bapaknya. Jangan lagi kau minta-minta, bu. Kau terpilih mau matu caleg, li suka mak gerek dendek. Apalagi dongok-dongok begitu. Ada lagi yang lebih parah itu, pergi di pohon-pohon, nenek-nenek. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya, JPI. Mana ada kembar buaya manusia? Tidak ada itu. Yang ada manusia jadi buaya darat. Ya, boleh ke kubur, tapi jangan pergi minta-minta. Siram, kenapa kau siram? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasang kau pompa air di situ. Tidak ada semua percaya begitu. Usia 6 tahun pergilah Nabi ziarah kubur dari Makkah ke Madinah.
Pulang ziarah kubur di desa bernama Afwa, Malasa, indukna Nabi tak meninggal usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun kasihan Nabi sudah yatim piatu. Coba diambil lagi oleh kakeknya Abdul Muthalib. 8 tahun, 2 tahun saja bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya Abdul Muthalib. Coba baru 8 tahun biu-biu nih kasih 6 tahun nala si nenena kakeknya mati sih nala murena Abu Thalib diambil usia 9 bulan 9 tahun Nabi sudah mulai menjadi pengembala domba, pengembala makampi ini Nabi tak 9 tahun. Sekarang anak-anak di Sidrap cari usia 9 tahun yang mau mengembala sekarang. Kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kerjanya pengembala? Oh, saya tahu rasanya jadi pengembala karena saya pernah jadi pengembala. Ternyata tujuannya orang makampi sabar. Coba makampi bembe, makampi iti, susah sekali itu. Kejar yang kanan, lari yang kiri. Didapat yang kiri, lepas lagi di bawah sini. Lepas sana, dikejar lagi. Makin kau emosi, masih tidak bisa kau tangkap. Maka orang kalau mau jadi pemimpin, sabar. Itu makanya Nabi diajar menjadi pengembala supaya beliau nanti menjadi Nabi sabar. Usia 11 tahun, Nabi mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Tapi beliau tidak pegang pedang, beliau tidak pegang panah, tapi apa? Beliau hanya memegang anak panah dikasih orang dewasa. Usia 16 tahun Nabi mulai pergi berdagang. Dagangnya bukan antar kabupaten, tapi antar negara, ke Syria dan ke Syam. Sampai di Syam, Nabi bersama pamannya Abu Thalib dilihat sama pendeta, namanya pendeta Bukhairah. Maka pendeta Bukhairah panggil Abu Thalib, Abu Thalib, bawa pulang ini kemanakanmu. Inilah yang dicari orang Yahudi. Kalau dia dapat orang Yahudi, dia bunuh ini kemanakanmu. Bawa pulang. Pulang Nabi. Usia 25 tahun. Nabi kemudian bekerja seorang janda bangsawan Madinah, namanya Khadijah. Khadijah jatuh cinta sama Nabi. Lalu Nabi bekerja disiplin, jujur. Bagus pekerjaannya. Khadijah selalu sebut ini Nabi. Maka si sifatnya Muhammad malempu, masempo dalle, sopan, selalu dicerita. Maka Khadijah namanya Nafisah percaya dalam hati, Khadijah suka sama Muhammad. Maka Khadijah menyatakan cinta. Berarti perempuan boleh melamar laki-laki. Boleh. Daripada kau jual mahal, jual mahal kau mulado. Iya, itu Khadijah. Tapi caranya Khadijah tidak vulgar. Nah, Khadijah cinta sama Nabi tidak vulgar, tidak transparan, tidak belak-belakan. Tapi apa? Nataroi siri alena. Peko carana selalu nasebut di depannya temannya. Akhirnya temannya yakin, oh, Khadijah nak suka pegawainya. Maka Nafisah menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Kalau tim sukses pilkada, pemborong, kontraktor, cari proyek setelah menang. Ini yang rusak Kabupaten Sidrap. Tim sukses cari proyek, dia yang sukses disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin hilang 4. Begitu menang dia cari, Pak, apa kek penunjukan langsung kek, habis sudah jual sawah, apa kek kau sikat di situ. Nah, ini yang rusak negara kita. Nafisah bukan tim sukses politik, tapi tim sukses untuk mempertemukan Khadijah dengan Muhammad. Lalu Nafisah berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan tua, tidak ada masalah. Tapi 2 kali janda, tidak ada masalah. Lebih tua 15 tahun, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi dan Nafisah, tenang aku bos, saya punya urusan. Datanglah Nafisah kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita?
Alhamdulillah. Tapi ini anak muda, tidak ada masalah. Masih lebih muda 15 tahun, tidak ada masalah. Pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi bilang, tenang bunda, saya punya urusan. Coba kalau Nafisa mau memeras. Dia datang kepada Muhammad, nak suka sekali kau bos. Nah puji tak ada kau katanya. Milo memang lo melo nuang, milo kau. Nah puji tak ada kau tu. Ini pemeras ini. Nikah, setelah menikah, lahirlah anaknya. Anak pertamanya namanya Qasim, usia 25 tahun. Nabi Khadijah 40 tahun. Maka adik-adik yang masih jomblo, sudah sarjana kau tidak dapat kerja sampai sekarang, kau cari janda 40 tahun. Cari mako. Jangan kau lagi gengsi-gengsi. Berdoa kau mudah-mudahan turun warisannya sama kau. Boleh itu bos. Daripada kau cari gadis yang rasa janda, mending ini jelas jandanya. Ya bapak saudara-saudara sekalian, sudah nikah, lahirlah anaknya Rasulullah. Usia 3 tahun di Madinah terjadi konflik. Kenapa konflik? Bukan di Madinah, maaf, di Makkah. Kenapa konflik? Ka'bah dipugar, diberobohkan, dipugar. Ada batu di Ka'bah namanya Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad mau ditempel kembali di tempat pertama. Bani Hashim, Bani Bani Umayyah, 4 suku di Makkah bertengkar. Sama tahu kira-kira kalau disidrap. Nabi bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nabi bilang orang Jawa, kami lebih berhak. Kata orang Makassar, kami lebih berhak. Kata orang Ndrekan, saya lebih berhak. Bertengkar. Begitu juga di Makkah. Kami lebih berhak. Kami lebih berhak. Hari tidak ada penyelesaian. Musyawarah. Akhirnya apa? Sepakat. Saudara-saudara sekalian, begini, kita tunggu saja besok. Siapa yang muncul pertama di pagi hari di pintu, maka itu yang kita tunjuk. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ditunggulah besok pagi. Subhanallah, siapa manusia yang lewat pertama di pagi hari di pintu? Dialah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang Makkah menggelari waktu itu sebagai pemuda Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini nih cocok nih. Iya nah, cocok dah. Dia nak salah-salah ye. Mama lo me yo lo. Ni kamu jelok ke. Aga masalahmu. Masasa ki je ye. Apa cau me pada melok mak tempel. Nabi mengambil serbannya. Tahu serban? Siaga sudut na serbannya. Apa? Siaga to masasa. Apa? Maka Nabi tak daripada masasa ko. Ale sudut na mati-mati kateni. Pegang sudutnya masing-masing. Sudah itu Nabi bersabda, daripada kau ribu, iya pemakai batuih. Pendek kau serbangi. Angkat sama-sama. Sudah itu, ayo pegang masing-masing, tempelkan. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Bukan sidrap tahu-tahu pegadaian. Bohong itu kalau bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Memang waktu mau dicairkan tidak ada masalah, bayarnya baru masalah. Sudahlah, berarti Nabi cerdas. 6 hari mereka bertengkar, tidak ada penyelesaiannya. Nabi muncul, tidak 1 jam selesai masalahnya. Berarti kalian anak muda, kalian orang-orang sidrap, kalau kalian mau sukses, sekolah kok. Sekolah. Jangan kau bilang 2 pesawanya bapakku, maloak galuna bapakmu. Cocok nih, lebih makasih kau maloak galumu macatoko. Maloak darat na puang tomato aku. Mega darat na tomato aku. Mega galuna tomato aku. Mega manuk na tomato aku. Lebih bagus lagi kalau kau cerdas dan banyak sawamu. Supaya apa? Tidak habis itu sawamu kau jual. Sekolah. Dan kau bilang sekarang kau hebat, karena kalau tidak ada ilmu, nak kasih bodoh-bodoh ke orang politik. Sekolah kalian. Jangan pernah berkata, dari mana mau sekolah, nak miskin bapakku. Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Kalau saya lihat bapakku, saya tidak mungkin tinggi sekolahku.
Bapakku cuma petani penggarap. Tahu kan namanya petani penggarap? Pak Galung tak. Galung na tahu na jama, napa yaleng. Bagi 9. Nah, 10 karung naik, 9 ambil yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Itu mana bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi maka dia pungalata kambokku, kasih asyam mbokmu, pungalata lah sogi, masih sekolah kok, engkau tutu dan lekmu. Alhamdulillah bisa sekolah. Dengar tadi nak sebut gelarku, panjang, bukan kaleng-kaleng bos, bukan sombong, faktanya, dan bukan ijazah palsu. Anda seperti anggota DPR, nanti anggota DPR baru sekolah tiba-tiba dilantik, tidak pernah ada di kelas. Kaleng-kaleng. Tahu kaleng-kaleng? Belek-belek. Tahu belek-belek? Kaleng-kaleng. Walaupun ini ada gagal nah. Itu begitu kaleng-kaleng itu. Sekolah dedek sekalian. Ibu-ibu kasih sekolah anakmu. Besok kasih tahu, nah, bapakmu dulu itu cita-cita jadi polisi. Tapi karena tidak ada modal, nenekmu kasih berhenti sekolah. Sekarang lanjutkan cita-citanya bapakmu. Kau jadi polisi, tapi jangan kau sogok. Katanya tamatang SMA polisi bayar sampai 700 juta. Jangan kau, Tuhan kau sogok. Bagaimana caranya? Berdoa kau. Minta kau setiap sholat. Ibu minta setiap sholat, bapak minta setiap sholat, neneknya minta setiap sholat, 5 keluarganya selalu minta dalam sehari. Berarti 5 kan 5, 25 doa sehari. Masa Allah tidak kabulkan doa? Ini cuma tidak. Begitu kau mau lulus polisi, langsung di otakmu, nige sogok, nige sogok. Kau sekolah baik-baik. Apa hebatnya orang sekolah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat di antara kalian. Nah, akai derajatmu pun Allah Ta'ala. Mana buktinya? Biar terlambat datang di depan Ustaz. Kuenya bosara. Tidak tahu apa isinya. Ada temanku tinggi juga sekolahnya, tidak nak tahu mengaji, di belakang duduk. Apa namanya? Rokok-rokok cabilla. Itu Allah angkat derajat. Maka sekolah dia sekali belajar, ya. Nah, berikutnya usia 40 tahun Nabi mulai cemas dengan sekampungnya. Kenapa ini orang Mekah na patung na sembah? Mereka menyembah Latta, Manat, Uzza, Hubal. Bingung Nabi, kenapa ini sekampungku, keluargaku na patung na sembah? Kenapa sekali bukan yang bikin patung kau sembah? Akhirnya selalu kedua kira merenung. Suatu ketika 3 hari 3 malam tidak pulang. 17 Ramadan datang malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah putih bersih. Dia peluk Nabi, nak pakai Nabi tak bacai Muhammad, dia usah baca, bacai, dia usah bacai. Akhirnya macuk Nabi tak ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Mekik Nabi tak menggigil lisu. Napodangi benena. Sayangku. Oh, Nabi itu romantis. Tapi ibu-ibu, kalau tidak pernah kau nak panggil sayang suamimu, nah tiba-tiba dipanggil sayang, hati-hati. Ada orang pak mulai dekat-dekat pensiun, selalu nak panggil istrinya, sayangku, ada tamu. Oh, sayangku, bikinkan kita. Oh, sayangku, adakah handuk? Didengar sama cucunya. Tahu kakekku romantisnya setiap panggil nenek sayang. Langsung Nabi bilang, kakek, jangan kau ribut nak. Kenapa? Ku lupa nama nenekmu. Ibu-ibu juga yang selalu tiba-tiba ada foto selalu nak bawa suamimu, hati-hati. Saya kan diprotes sama temanku, ini Ustadz tidak pernah ada fotonya istrinya di Facebook, tidak pernah ada fotonya di Instagram, tidak pernah ada fotonya di wallpaper HP-nya, anaknya saja. Kenapa kan tidak pernah ada istrimu itu? Di dompet juga tidak ada. Aku bilang, kok apa bawa?
fotonya, aku tahu di mukanya. Saya sudah hafal mukanya, baru sudah tahu, oh ini istriku. Hanya orang yang tidak tahu istrinya itu yang selalu bawa-bawa foto. Jadi kalau tidak tahu muka suami, tak salah bawa fotonya, mana istriku ini ji ya. Makanya aku terlalu cepat bangga. Ada lagi orang Pak, dia pergi mall sama istrinya, selalu dia pegang istrinya, nah kalepek matur limang. Langsung dia bilang orang, tahu Pak Haji romantisnya. Langsung dia bilang, Pak, angkur ribu. Kenapa? Kalau lepas tangannya ini banyak nambil. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah sin habibillah. Sudah. Maka dia Nabi tak selimuki kak kasih mekik kak macekil ada ke ye selimuti kak engkau tu pura pakai kak. Begitu kata selimuti saya. Khadijah berkata sami'na wa ta'na, saya dengar dan saya taati. Masya Allah. Kira-kira ibu kalau suami tak telung ngeso telung peni dek na lisu, itelpon dek na jawab i WhatsApp na reject i tapa pole mekke. Oh makna selimuti saya kak kesihe macekek kana kena. Kira-kira muslimu kila kemu bu oh jallo ko boleh kaya ko telung beso dek naga karebamu baik. Berarti kalau ibu bapak, ibu-ibu mau bahagia, janganlah kau sangka buruk sama suamimu. Ya, dek mulai bahagia kau bolamu, kau curiga kau teruk-teruk kau lakemu. Labak galung lakemu mak curiga si kau. Jok kasala siap bot ni roi. Loki mak galut cilaka. Kenapa si jalaba lakin nama telpon ni kaya ko? Aji kaya ko? Komo kije galunge belle ko? Video call ko yolo he la tombo. De gaga bahagia meruntuk komu curigai teruk lakimu. Siaga gana tau mat serang mak urane bakunrai suami istri mas sarangi nasababaga caraga curiga. Kira enak kita dicurigai terus, kita pergi cari nafkah kok masih curiga. Lawak sih masuk ki musapa ki letuk ki kok boleh menenak nana mode cek kok cantik kok pedek macomo magala mandre makutu makabokal. Kalau ini bilang menonton televisi artis macam cantik mapute mana artis si nama bokok kimite benita wah King Kong na pendre itu aja na pendre aja na mandre canggoreng pendre kalepak nama bulu napa menguak bu maka dia Nabi tak istri yang soleha itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Coba maka dia Nabi tak istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Tapi ibu-ibu makukue melo pilo botina cantik mangarisan na pakai mana bedakna sisen na melo matin si balakena lah daster telung peni dega kana sosai nah
pakai be mas sopek to nah pita mana kutan nah maka dia lakin pakai singi pita mana kutamu pita mana tu beli bolai kada aga nasa jangan lihat behanya yang penting rasanya. Bu maka dia bita komelo komita makunraina poji pungan latala koke kobolana masanna nyawana lakinna. Itu ciri-ciri perempuan baik. Ketika ada di rumah senang perasaan suaminya, itu perempuan baik itu. Ada ibu-ibu curhat sama saya, majek laki kurus tas desi senatan aku boleh si melok-melok nan lutu napa yuk be laba sih kada kak entau aku tersinggung nih cerita nak kada bu engkau tuh suami istri panenakap benena si manenak-nenak nah akhirnya rolakin nana tiwi lo meliu lawang pura liu lawang masanan ni nyawana benena mau kepikir lakin nah kaya tiwi beneku supaya paja menenak bahwa dia ingat biru kampungnya ada sumur tua ya sumur patak datu di tahu muruna madalan 10 pitu umur dalam nah tiwi ini benena dek itu aku gerek engkau gawain na tubuh junge dek gaga deng itu jodoh dek gaga na sukang di benena pa mabuang menenak dok tu dek tawang kalingai menenak be tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar tasila lekin hei kau siapa kamu nah bilang iya na jin penunggu ini sumur ini saya lah jin penunggu sumur ini 400 tahun sudah saya di dalam sini ada perempuan mengomel ada kerjanya di dalam napa si jam deh menenak deh tahan lebih koyak lari jin lagi nih tahu apalagi lakimu ibu mulai besok ibu hilangkan itu curiga sama suami kalau kalian mau bahagia sangka baik kau telepon suamimu tidak dijawab sangka baik oh sampai jadi duhai telepon sidik na jawab mak beri jama ilat keku aku masih gini kasih telepon sih wah mata darus sih apa kalepi apa laknah tenang perasaanmu kalau dia maksiat madosa mapigau salah alena itu doko neraka dek tanggungi dosana lakemu beda ini orangnya namo ini ustaz pak kepala korang makasing agamata tapi beneta dia nama jilbab beneta dia nama sampajang beneta pak gosip lakena yolok taman neraka napa benina kaya jangan suka ngomel menenak bawa zaman aku tuh ya nah ibu bapak saudara-saudara sekalian hilangkan sangka hilangkan sangka buruk tenang itu rumah tanggamu insya Allah bahagia ya jangan selalu bercuriga tidak ada baiknya itu curiga sama suami pak sangka baik insya Allah ya bisa ibu bisa nah, dengar itu pak bisa ya tapi bapak juga harus jadi suami yang baik jangan kau suka tipu istrimu kau benemu masak pak dudega kamu bau-bau na dito nagaga sekali na tamang esemana tajan nindi kirinya kau alasan rapat ternyata pergi merapat pak tidak ada kemuliaan laki-laki yang tidak memuliakan istrinya pero nabita pak 10 sik di benena bayangkan 10 sik di benena coba tapi dek gaga makada usessa aleku malakai ko Muhammad 10 sik di ini sik di mi beneta menderita lahir batin teko carana melok komadalle
pekko carana minok makasik katunganmu, benemu mu tipu. Tenang ko, Bu, saya bela ko ini malam. Coba lihat itu istri tak sabar, kasihan. Luar biasa sabarnya itu istri. Nah, tinggalkan Jawa, dia tinggalkan kampungnya Jeneponto, nah tinggalkan kampungnya di Bone, tinggal di Sidrap. Kenapa? Karena ikut sama suaminya. Sampai di sini istrimu kau hina, kau maki-maki, bodoh memang kau, sama aja kau bapakmu. Bagaimana itu sakit hatinya perempuan kau kasih bodoh sama bapaknya? Jangan ketawa. Orang serius ini. Coba itu ada juga itu laki-laki kayak nah bilang orang Bugis Sorokau. Nah keteni duitnya, benena na sesa, sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar, maki-maki, jelek, matampu sih. Apa laki-laki apa yang begitu? Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau maki. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina dia, jangan kau sakiti fisiknya. Gimana kalau kau sudah tidak suka? Bawa ke pengadilan baik-baik, ceraikan dia secara Islami. Tenang tuh, Bu. Coba lihat itu, kasihan. Ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustadz, saya kena kanker, makin parah kankerku. Begitu saya sakit, suamiku selingkuh, Ustadz. Saya mau minta cerai, tidak mungkin saya dalam keadaan sakit begini. Saya mau pulang orang tuaku, saya malu. Saya mau ngalus anakku, kasihan. Saya bertahan tambah sakit ini. Kalau kanker itu stres, tambah cepat mati. Ya, saya lihat dengan mataku dia bawa perempuan, Ustaz. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya lemah. Masa bapak tega kasih begitu istri dalam keadaan sakit? Anu dia, Ustaz, pedek pandangan nih, sabar kok, itu jodohmu. Sabar. Tidak ada nih kalah rumus menghadapi perempuan, sabar. Dek naga kalero, sabar. Mandan Ustaz, sabar. Kalau perlu makan kau obat tidur. Tutup, selesai urusanmu. Nah mau jelaskan dek, tona tamat kelena. Hanya, diam kok. Mau jelaskan satu, makutana si dua. Pure dua, makutana si telu. Pure telu apa sih? Sudah semua. Nah mungkin sih, jaro 2 tahunnya yolo. Nih, sifat-sifatnya makundrai. Maka lebih baik diam saja. Sakit hati, Ustaz. Sudahlah, sakit hatimu, bayangkan bagaimana perempuan jadi istri. Gaji jadi polisi 5 juta, 2 anak, cicilan motor, cicilan rumah 5 juta, mana bisa cukup zaman sekarang? Tapi alhamdulillah karena hebatnya itu perempuan, dia bisa atur itu 5 juta untuk hidup 1 bulan. Itulah perempuan. Coba kalau bapak-bapak 5 juta 1 bulan, 3 minggu habis. Itulah hebatnya perempuan. Maka jangan kau hina istrimu, jangan kau sakiti dia, karena itu sumber rezekimu. Menenai Ustaz, diam. Marah-marah, bayangkan bagaimana susahnya hamil. Bagaimana kalau baku tukar Pak? Bapak yang hamil, istri jangan cari uang. Mau rasakan hamil? Ambil kobak kelapa 1 biji dengan kulit-kulitnya, kasih masuk di perutmu. Biar Kapolres tidak tahan. Mana bisa biar tentara kok repotnya. Itu perempuan 9 bulan dia bawa kemana-mana. Tidak ada ibu-ibu hamil lah simpan dulu mau kipi pasar. Nggak ada. Apalagi kalau tidur hamil. Pernah kita kurap. Kau matampuki mopaki. Seperti perahu. Coba ibu hamil kalau tidur kasihan, sesak napas. Berapa bulan ibu hamil? Pernah tengkurap? 9 bulan tidak tengkurap, itu perempuan tahan. Bapak 2 minggu tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka muliakan istrimu. Coba waktu melahirkan, masih nggak waktu melahirkan, Bu? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri Kapolres keluar kok nak.
Tobat na Pak De, dah berbuat tampu terakhir nih. 9 bulan kemudian, apa sih? Ayo, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, kalian mau sukses, kalian mau bahagia, muliakan istri, ya, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang menghina istrinya. Itulah enaknya. Jadi kalau dia ngomel-ngomel, bayangkan lagi bagaimana susahnya menyusui. Coba kalau bapak menyusui, apa? Berani kok? Ibu-ibu masih nggak waktu menyusui, Bu? Waktu nak tumbuh giginya. Betul kan? Ada lagi. Kok gigi saya tidak nak cabolo tuh. Lepas aku nak. Siang anaknya. Malam. Kasihannya itu ibu-ibu. Makanya hamil, melahirkan, menyusui, inilah yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Sehingga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Itu beda. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Iya toh? Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Berani kok. Dari beda ini coba nih pasti runtuh konelemu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya, kalau kita cinta Nabi, mulailah amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, ada 3 cara mencintai Nabi. 1, amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, mulai yang kecil-kecil. Kalau adik-adik yang hanya bisa pelihara jenggot, peliharalah jenggotmu. Tapi jangan kau hina yang tidak mau pelihara jenggot. Ya, kalian mau pakai celana jingkrang, silahkan. Tapi jangan kau bilang kafir yang sesat yang bawa mata kaki. Itu sunnah. Kamu yang mau pakai di atas mata kaki, silahkan. Tapi yang tidak mau juga mata kaki, jangan kau bilang sesat itu. Jangan. Ini adik-adik ini sekarang banyak belajar agama setengah-setengah. Gampang. Hanya 1 ustadznya, sahabat ustadz ini. Saya diminta bikin grup itu. Saya bilang jangan, saya semua sahabatku. Mulai janda, duda, gadis, cantik, jelek, semua sahabatku. Kalau kau bikin sahabat Ustadz Dasat, berarti ada bukan sahabatku. Ini anak-anak belajar agama, sekalinya sahabat Ustadz A saja mau dengar ceramahnya, tidak mau dengar ceramahnya B. Sahabat Ustadz B dia hanya didengar, tidak mau dengar Ustadz C. Jangan, dengar kok semua itu Ustadz. Makin banyak Ustadz kau dengar, makin bervariasi ilmumu, makin banyak ilmumu, makin lengkap kau punya pengetahuan, makin lengkap pengetahuanmu, makin gampang hidupmu. Sama dulu saya waktu awal-awal belajar agama, tidak mau lihat perempuan, aurat, dosa, gini saja saya. Bersiksa juga kita. Setelah saya pelajari banyak-banyak kitab, tergantung niatmu. Kalau kau niat nafsu lihat perempuan, jangankan kau lihat, kau bayangkan saja sudah dosa. Kalau lihat perempuan kau tidak nafsu, tidak dosa. Kau lihat auratnya, tidak berdosa. Kapan? Tidak disengaja, tiba-tiba kelihatan pahanya, tidak berdosa kalau tidak sengaja. Subhanallah. Puji Allah, bukan auratnya kau puji. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Tuh, yang kau bilang alhamdulillah. Batasnya apa? Kedipan mata. Ketika matamu sudah berkedip, kau buka lagi, palingkan pandangan. Astagfirullah. Yang kau astagfirullah. 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 Astagfirullah.
Ayo, kalian yang bisa memelihara jenggot, peliharalah. Kalian yang mau pakai celana jingkrang, silakan. Ya, tapi sesungguhnya hijrah itu bukan sekedar yang begitu. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bisa Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi? Kullu nafsin sa'aqatul maut. Dah ya. Nah, amalkan sunnah. Mulai yang sederhana-sederhana. Ya, pakai sepatu kanan dulu, buka kiri dulu. Itu gampang-gampang. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, kanan dulu baru kiri. Aktifkan handphonemu bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kunci motormu bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sunnah. Coba amalkan itu yang sederhana-sederhana. Matikan handphonemu sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sunnah. Amalkan yang gampang-gampang dulu. Mulai naik-naik agak susah-susah, ya sudahlah. Kau mulai dengan biasa selalu ada wudunya. Naik-naik lagi, tambah lagi dengan apa? Sholat duha di pagi hari. Ibu-ibu, mau ki bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Paling hebat adalah sholat duha. Suami tak pergi ke sawah, suami tak pergi ke kerja, suami tak pergi dagang, maka istri yang baik dia sholat duha di rumahnya. Dek usengi dek sunnah salina ustaz, ya rasulli bu, dek nama kada ucap kapa, ya rasulli namola lemetok ni lalangati tak, ya natu salli, ya natu hunya. Melok kamatu masam pajak duha, niat natu. Mau diucapkan, bagus. Tidak diucapkan, sah. Salli sunatan duha. Kata ini lillahi ta'ala. Wakat masam pajak duha. 2 rakaat sunnah iri seseku. Sebab karena Allah ta'ala. Allahu Akbar. Betul tak apalah ya roh. Paling gampang. Menghadap kiblat. Apa maka dan epuang. Masam pajak duha karena Allah. 2 rakaat ulas sih. Oh puang. Pada moyona Allah. Purani roh. Bila doang ni. Puang. Idik sogi. Ia ata. Puang. Tak cangak masompa kecuali idik puang. Tak cangak milau kecuali lo idik puang. Boleh nak kasih milau ku idik. Puang. Lah baru kasih laki ku masapak dan lek. Tabuka kangi dan lek na. Ya ko mabela mo pita pacawe ki puang. Ya ko yasik mo pilangi pano ipuang. Ya ko mabela ma pecek dek mo pipak gena ipuang. Yang paling penting rupa pak barakah. Sudah, tidak harus bahasa Arab. Jangan ngambil buku, baca. Bingung malaikat. Lain di bibir, lain di hati. Bila malaikat agak masuk mutu haji, lain di mulut, lain di hati. Dia mau supaya suaminya sehat walafiat, tapi doa dia baca doa minta hujan. Bingung malaikat. Ya, adik-adik, kok sholat duha? Zaman saya sekolah dulu, dek, sholat duha, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya lepas. Bunyi bel, saya ke musalla. 5 menit saja salat duha, 2 rakaat. Sudah itu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima orang tuaku miskin. Saya terima saya orang kampung. Tapi jangan engkau miskinkan ilmuku. Jangan engkau jadikan saya miskin akhlakku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Ya Allah, inilah doaku. Terima dan kabulkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah berdoa 7 menit saja baru saya ke kantin kalau ada uang. Tidak ada uang, carian orang kaya dongo. Ada perdasat, ada, kerjakan dulu, gampang, belikan aja jalan kote. Selesai. Nah bilang kita mang ke kampungan, mesti terus bekerja kampungannya ini. Aku bilang biar nih, daripada kau tidak ada kampungmu. Selesai bos. Sholat duha. Anak muda, kau pungan Allah Ta'ala kabulkan doamu.
Tidak ada kekuatan manusia yang bisa halangi. Tapi yang jadi masalah, kau sudah miskin, goblok, tidak mau lagi berdoa. Apa andalanmu? Saya tahu saya miskin, saya tahu saya jelek, saya tahu saya tidak punya keluarga orang kaya, saya tahu kalau tidak punya yang bisa jadi backing saya, maka saya dekati Allah. Saya pegang janji Allah. Katani mana saya janjinya pun Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Miloko kaya walekko. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg siap, pilih saya, ini kartuku, telepon. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ayo, doa deh. Kau minta doa. Sholat duha kau. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis di depan manusia menghadap. Tolong. Jangan, Allah tidak senang. Kau datang menghadap kepada Allah dalam salat duhamu, dalam salat tahajudmu, dalam salat hajatmu. Kau nangis di hadapan Allah. Allah kasih kau. Pun Allah Ta'ala janji kau. Ud'uni astajib lakum. Miloko kau ya pasti lawalekku. Dan Allah janji, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka diterima, saya kasih kok. Dia sangka saya terima, saya berikan kamu. Yang jadi masalah kalian tidak yakin. Nala mau gajek panggil, letuk mau gajek. Dek na letuk. Berdoa aja Ustaz, yakin sekali saya berdoa Ustaz. Yakin sekali, saya selalu berdoa. Cocok nih, tapi di Facebook kau berdoa, di Twitter kau berdoa. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Kau berdoa selesai sholat. Biar kau berdoa 24 jam. Setiap jam kau berdoa sampai keluar gigi palsumu berdoa. Tapi kau tidak sholat, tidak bakal sampai doamu. Sholat kau. Sudah kau sholat, minta kau kepada Allah. Nah Allah janji, bayangkan 5 kali kau minta satu hari. Masa Allah tidak kasih kau? Yang jadi masalah, kau sudah miskin, jelek, dongok, goblok, beleng-beleng, kepala batu, busuk kalepakmu. Tidak sembahyang kau lagi. Kau minta kepada Allah. Kalau Allah yang angkat derajatmu, tidak ada kemampuan manusia yang bisa menghalanginya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, besok saya ceramah di kantornya Pak Kapolres. Tapi pagi-pagi, jam 7. Bapak-bapak sudah sholat subuh, datanglah di sana. Supaya Kapolres tidak repot sediakan kalian konsumsi, bawalah kalian konsumsi masing-masing. Sudah kau didengar, kasih dengar ceramah gratis, mau kau lagi dikasih oleh-oleh? Jelas? Terima kasih kepada ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan kehadiran bapak ibu bisa menjadi sumber datangnya berkah dari Allah. Woi, belum. Woi. Berdoa dulu, berdoa dulu. Ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah.